Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke nama Allah yang Al-Khaliq. Ini mungkin bisa dilanjut langsung, Pak. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi ini satu paket. Ya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, ini terjemahannya hampir sama. Khaliq mencipta, Bari mencipta, Musawwir mencipta. Nah, bedanya apa? Al-Khaliq ini Allah yang mewujudkan segala sesuatu dari kehampaan, ketiadaan, lalu menjadi ada bahan-bahannya, disebut Khaliq. Maka kalau ketemu di Quran, khalaqa itu beda dengan ja'ala. Kalau ja'ala itu bahannya sudah ada. Maka Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai Adam, aku ingin menjadikanmu. Jadi ja'ala tidak diartikan menciptakan, tapi menjadikanmu. Sudah ada orangnya. Tapi ketika Allah berbicara kepada Nabi Adam, lalu dihikayatkan ke Nabi Musa, khalaqtuka wa lam taku syai'a. Hei Adam, bukan Musa ya, Adam. Lalu dikatakan ini kepada Nabi Muhammad SAW, aku ciptakan engkau dengan tanganku sendiri, yang tadinya engkau tidak ada. Khalaqtuka. Jadi kata khalaqa, khaliq, Allah sang khaliq, sudah jadi bahasa kita di Nusantara, adalah menciptakan sesuatu dari kehampaan, ketiadaan menjadi ada. Nah, ini yang ditolak oleh kalangan filosof. Mereka menolak istilah ini. Mana mungkin sesuatu dicipta dari tiada. Nah, mereka tidak memahami konsep Al-Khaliq, bahwa Allah maha berkuasa, maha hebat, mengadakan sesuatu yang nggak ada. Kemudian Al-Bari. Apa itu Al-Bari? Al-Bari ini seperti anaknya Pak Mas, arsitek. Nah, Bang Henda itu ya, Dahen. Jadi kalau udah ada bahannya, lalu si arsitek ini ngapain? Dia kemudian mencoba menggambar, menyiapkan bentuk daripada ciptaannya. Nah, jadi kalau Al-Bari boleh disebutkan Allah yang maha mempersiapkan unsur-unsur atau aransemen yang dibutuhkan pada ciptaannya, yang diperlukan pada ciptaannya, dengan sedetail-detailnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita isi satu ember dengan air, lalu kita putar-putar, itu airnya kan nggak jatuh. Ya, kita putar-putar, itu airnya nggak jatuh. Kalau kita kurangi sedikit saja tenaga kita ketika memutar, itu airnya beriak, ada yang keluar separuh. Kalau terlalu cepat, ini juga bikin rusak tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutar alam semesta ini di mustaqarnya, di posisinya alam semesta itu, tanpa terjadi tabrakan, kecepatan pergerakan langit dan bumi ini sudah sesuai dengan porsinya. Seandainya nih kayak kita lengah sedikit, kurang sedikit kekuatannya, pasti sudah terjadi tabrakan alam semesta yang beruntun dari dulu. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami nyopir terus mata agak melayang dikit tuh, ngantuk dikit, tahu-tahu moncong mobil kita udah nyodok yang di depan, ya, atau hampir nabrak yang di depan. Nah, saya beberapa kali pernah mengalami itu. Ya, maka kalau pengajian-pengajian yang subuh yang agak jauh dikit, saya mohon maaf kepada pengundangnya, masjid atau pesantren, saya nggak kuat. Ya. Kalau mau jemput boleh. Kadang-kadang mereka ada yang pengertian, ada yang enggak. Karena beberapa kali kita kayak mau nyodok truk di depan, gitu. Ngantuk. Padahal itu cuma hitungan detik. Hitungan detik kita lepas kendali, itu bisa berbahaya. Maka di jalan tol ini berbahaya ketika sopir-sopir ini membawa mobil, membawa truk, lepas kendali, walaupun cuma hitungan detik. Bayangkan betapa tidak masuk akalnya
pemikiran orang-orang yang ateis yang mengatakan alam tidak ada yang menciptakan. Ini kan sangat tidak masuk akal. Ini ada yang ngatur aja, lepas sedikit mulai tabrakan ya. Jadi seandainya tidak ada Allah Al-Bari, tidak ada Allah Al-Khaliq, tidak ada Tuhan, maka akan terjadi kekacauan, benturan yang luar biasa di alam semesta. Dan yang terakhir, Al-Musawwir. Apa beda Musawwir dengan Bari? Musawwir ini adalah Allah Maha Mencipta, langsung mewujudkan bentuk fisik daripada atau bentuk rohani daripada suatu alam, satu benda. Maka musawwir ini boleh juga diartikan Allah Maha Seniman, Maha Pencipta seni. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kan cuma menikah aja, ya. Tapi anak kan bukan kita yang mencipta. Bisa nggak request anaknya mirip kita, mirip pasangan kita, atau paro-paro lah, gitu. Kan nggak bisa. Kita berharap anak kita kayak apa, itu nggak bisa. Kita suka Allah SWT. Coba di-unmute semua dulu, Pak Mas, maaf. Baik, terima kasih Pak Mas. Jadi boleh diartikan Bapak Ibu, Al-Musawwir ini yang Maha Pencipta seni. Mungkin sebagian kita pernah melihat berita atau kita sendiri pernah datang ke misalnya pameran lukisan, pameran ukiran, pameran baju, pameran ini itu. Lalu melihat ada satu karya seni yang membuat kita tertarik. Nah, di sini ada dua kondisi. Menikmati karyanya saja, lalu larut dalam karya itu, dan kadang-kadang orang lama ngelihat. Ada yang kedua, dia mengagumi karya seni ini, lalu penasaran dengan siapa sih yang menciptakannya, siapa yang membuatnya. Nah, maka orang ini akan berusaha mengenal siapa yang membuat seni itu. Di situ paling ada tanda tangan, maka dia carilah siapa pemilik. Nah, disinilah perbedaan antara pengrajin dengan seniman. Ya. Dia menikmati bentuk itu dan membayangkan seperti apa sebenarnya keindahan batin dari orang yang melukis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah lebih kurang makna Al-Musawwir. Al-Musawwir ini kalau kita mendekat kepadanya, memahaminya, kita pandangin alam semesta, diri kita kan bagian dari alam semesta. Canggihnya, komputer yang belum ada, komputer yang sanggup menandingi kecanggihan tubuh kita. Di luar, depan rumah, ada bunga, ada binatang-binatang, mulai yang kecil sampai yang besar. Memandang ini saja, itu akan membuat kita penasaran, sebenarnya kayak gimana sih Sang Pencipta dari semua ini. Nah, kalau ada penasaran seperti itu, ada keinginan mengenalnya, inilah yang disebut asyauq, kerinduan kepada Sang Pencipta. Udah mulai itu ya, main rohaninya sudah mulai. Dan betapa hebatnya Allah. Allah itu nyata dalam ciptaannya. Nyata kehebatannya dalam ciptaannya. Dan Allah itu maha tersembunyi rahasia-rahasianya di balik keindahan alam semesta tersebut. Jadi nyata perbuataannya, kinerjanya, tapi kita nggak bisa menyaksikan zatnya. Jadi Bapak Ibu, Allah Ta'ala kalau menciptakan alam, maka fungsi dari nama ini itu otomatis bekerja langsung. Jadi Allah itu seperti misalnya seorang Pak Mas misalnya, kalau misalnya nih ya, di kantor statusnya sebagai direktur, membawa gelar insinyur misalnya. Nah, ini yang dipakaikan. Atau misalnya Pak Dr. Akib, Pak Dr. Sanusi, ini ketika di rumah jadi ayah, jadi suami, jadi
orang rumahan. Tapi ketika masuk ke rumah sakit menggunakan nama barunya, nama lainnya yaitu dokter. Nah sama, orangnya sama, tidak berubah. Allah lebih sempurna dari analogi. Allah Subhanahu wa taala ketika berhadap kepada hambanya yang pendosa, Allah datang dengan nama Al-Ghafur. Ketika Allah mengurusi alam semesta, Allah menggunakan namanya yang tiga ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Nah, kita kalau sudah mengenal nama ini, Bapak Ibu, apa buah yang ada dalam kolbu? Efek yang ada dalam kolbu. Jadi, buah atau efek positif ketika kita faham tiga nama ini adalah tunfit tadbir wal ikhtiar. Kita akan menghilangkan tadbir, pikiran yang sibuk mengurusi apa yang diurus oleh Allah. Maksudnya gimana? Orang kalau mau dapat rezeki, bekerja aja, nanti rezekinya akan datang. Orang kalau mau punya anak, ya menikah aja, ikhtiar aja misalnya. Tapi kalau Allah nggak kasih, ya sudah. Nggak usah dipaksa-paksa gitu. Orang misalnya ketika dia berusaha sesuatu, dia usaha aja. Nanti hasilnya Allah dan suka-suka Allah. Dan ini bukti kuat bahwa yang mencipta itu bukan kita, tapi yang mencipta itu Allah. Buktinya banyak orang nggak menikah, ya hamil di luar nikah. Ada yang menikah tapi Allah belum izinkan. Ini sebagai contoh. Ya. Ada teman kita yang pakai KB supaya nggak punya anak. Dan ada yang sebaliknya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah itu Khalik, Bari, Musawwir. Dan kita nggak boleh kemudian lari dari kenyataan ini. Disinilah muncul semacam kesadaran diri bahwa ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Tuhanmu itulah yang mencipta dan berkehendak sesukanya. Wa ma kana lahumul khiyarah. Maka tiada pilihan bagi mereka kecuali yang Allah pilihkan. Tiada kehendak bagi mereka kecuali yang Allah izinkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ya saudara dekat kita, bahkan kita sendiri yang mengalami ini, maka yang perlu kita lakukan adalah qanaah, ya, menerima apa adanya. Terima aja apa adanya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Hebatnya Al-Musawwir ini Bapak Ibu, anak kembar aja yang identik itu ada bedanya. Ini salah satu hebatnya nama Allah Al-Musawwir. Orang tua sama, ayah ibu sama, rumah tempat lahir sama, makanannya kasih sama, lo kok anaknya bisa beda-beda gitu. Nah itulah Al-Musawwir. Ada identiknya dikit-dikit, tapi kok beda semua. Ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat rambutnya. Mungkin sudah mulai ada yang putih, ada yang masih hitam ya. Ini mohon maaf nih, saya juga udah mulai banyak yang putih di dalam. Ya. Saya tidak bisa menahan sedikit pun tumbuhnya rambut yang putih itu. Saya nggak bisa menahan sedikit pun. Rambut kamu yang tumbuh yang hitam dong, nggak bisa. Tanda bahwa saya tidak punya hak mencipta dalam diri saya sendiri. Bapak Ibu pandang mukanya, coba lihat mukanya sudah mulai ada yang keriput, mulai ada yang dulu kalau masa remaja tuh bersinar kulitnya. Sekarang udah mulai turun, ya, udah mulai kena gravitasi bumi lah kalau kata orang. Ya berat masanya sudah mulai jauh dan jatuh. Kita nggak kuasa menahan itu, menahan tua di wajah kita. Nah, inilah lebih kurang makna Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyuruh kita puasa, wah itu puasa ini
bisa mengurangi, mengistirahatkan tubuh kita dari aktivitas-aktivitas pergantian di dalam badan ini. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, siapa yang mendekatkan diri dengan nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka dia pasti akan mengagumi ciptaan Allah dan merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Dimulai dari dirinya pribadi sampai kepada alam semesta semua. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu, saya sarankan membaca surat 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr pagi sore ya. Di situ lengkap tertulis Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul. Nah, gitu ya. Dialah yang khaliq, yang bari, musawwir. Ini amalan para ulama dari dulu. Saya alhamdulillah dulu diajarkan oleh guru saya, Abu Ya Nu'man, dari umur 10 tahun ya, kita mulai menghafalkan surah Al-Hasyr jadi wiridan dari pagi, sore ya. Kadang ba'da asar atau ba'da maghrib, kalau enggak ba'da subuh. Nah, di situ surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir memuat nama-nama ini sebagian, terutama 3 nama yang saya sebutkan barusan, dan faedahnya Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, siapa yang baca di pagi dan sorenya 3 ayat terakhir itu ditambah di depannya auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, maka Allah kirimkan 70.000 malaikat penjaga ayat ini membersamainya. Kenapa? Karena nama-nama itu ada yang memikul, ada yang menjaga. Kira-kira gitu Pak Mas, Bapak Ibu, dari saya.